Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, jemaat setia pendengar firman, lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah iman yang progresif. Iman yang progresif. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesar, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesar, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesar, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah, barang bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa, maupun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang boleh dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, jujur dalam hidup kami ini, banyak hal yang harus kami arungi. Kami ingin punya iman yang progresif, tetap maju memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kerohanian kami Tuhan Yesus lewat firman hari ini. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Sehat selalu ya jemaat ya. Hari ini temanya adalah iman yang progresif. Iman yang progresif. Jemaat sekalian, kontemplasi itu berguna adalah untuk pertumbuhan rohani jemaat. Sehingga jemaat setiap hari bisa berkontemplasi, berinteraksi dengan semua pengalaman kita hidupi itu dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah iman yang progresif. Apa artinya progresif? Progresif artinya next level. Progresif artinya maju satu langkah, saudaraku. Itu progresif. Dan saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami dengan baik, jemaat sekalian, bahwa progresif itu, ketika kita memahami tentang iman yang progresif itu, progresif lawan katanya regresif. Progresif itu maju, regresif itu mundur. Di antara progresif dan regresif itu ada yang disebut sebagai stagnan, berhenti atau pasif. Jadi saudara perhatikan tema hari ini, progresif, stagnan atau pasif, dan regresif. Progresif itu maju, stagnan, pasif itu berhenti, dan regresif itu mundur. 3 istilah ini akan pakai supaya khotbah ini berhasil ketika saudara bisa melihat dalam diri saudara, iman saudara sudah sampai di bagian mana. Regresifkah dia, mundurkah? Progresifkah, majukah dia? Atau stagnan, berhenti, jalan di tempat. Baik saudara sekalian, kita maju satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, iman adalah anugerah Tuhan. Betul, betul ya? Setiap kita pasti setuju saudaraku. Iman adalah anugerah Tuhan, betul. Tetapi proses untuk mencapai peneguhan iman dibutuhkan bayar harga dan perjuangan daripada orang percaya itu sendiri. Iman adalah anugerah Tuhan, tetapi proses untuk mencapai peneguhan iman dibutuhkan bayar harga dan perjuangan daripada orang percaya itu sendiri. Ini juga betul, saudaraku. Jadi tidak boleh hanya setengah kalimatnya, setengah benar, harus komplit dia. Mengapa demikian, jemaat sekalian? Kalau iman totally, seluruhnya adalah anugerah Tuhan, mengapa di gereja, dalam Christian society, kita melihat orang Kristen itu imannya berbeda-beda, saudaraku. Ada yang iman sekuat kerupuk, ada yang iman sekuat kayu jati, ada yang iman sekuat besi, ada yang iman seteguh batu karang, ada yang iman seteguh baja. Kan beda-beda, saudaraku ya. Berarti ada perjuangan di dalamnya untuk proses mencapai peneguhan iman. Inilah yang membedakan satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Saudara sekalian, tema hari ini iman yang progresif. Kita khotbah memakai integrative thinking. Maka saya akan menggunakan beberapa tokoh di Alkitab. Sadrak, Mesa, dan Abednego yang tadi kita baca. Kemudian Bapak Abraham, kemudian Rasul Paulus, kemudian kita-kita, saudaraku. Sehingga kita bisa memahami, kita bisa mengerti iman kita sudah ada di bagian mana. Progresif, stagnan, atau regresif. Pelan-pelan menyimak, saudaraku. Nah, saudara perhatikan. Saudara sekalian, iman yang progresif itu, ia berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Yaitu kita punya masa lalu, kita punya masa sekarang, dan kita punya masa depan. Our past, our present, and our future. Jadi saudaraku, iman bertumbuh di dalam pengalaman mengalami Tuhan. Itu sudah pasti. Ketika kita baca di Alkitab, seluruh Alkitab, semua tokoh saudaraku, mereka berinteraksi dengan Tuhan lewat pengalaman hidup mereka. Sadrak, Mesa, Abednego punya pengalaman sendiri. Abraham punya pengalamannya sendiri. Rasul Paulus punya pengalaman sendiri. Nah, mereka berinteraksi dengan Tuhan. Ditulis dalam bentuk Alkitab yang kita baca, saudaraku. Oke, jemaat menyimak. Jadi, experiencing God, mengalami Tuhan dalam pengalaman hidup kita, itu suatu cara yang paling efektif untuk proses peneguhan iman, saudaraku. Oke, nah sekarang kita lanjut, saudaraku. Kita pakai contoh Sadrak, Mesa, Abednego dulu. Alkitab yang kita baca, jemaat sekalian, itu bercerita tentang di kitab Daniel itu, Sadrak, Mesa, dan Abednego, saudara sekalian, di bawah Raja Nebukadnezar.
Raja Nebukadnezar membangun suatu patung yang besar, semua bawahannya harus menyembah patung itu. Sadrak, Mesak, Abednego, orang Israel, mereka tidak mau menyembah patung itu. Maka marahlah raja. Dibuatlah perapian itu yang menyala-nyala itu 7 kali lipat. Jikalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah, maka ada dicampakkan ke dalam perapian yang menyala itu, saudaraku. Nah, mereka berkata demikian kepada Nebukadnezar. 3 orang itu. Hai Raja, kami percaya Allah kami itu sanggup melepaskan kami. Mereka percaya Allahnya Maha Kuasa. Tetapi, jikalau Allah kami tidak melepaskan kami, sekali-sekali kami tidak akan menyembah Engkau. Itu iman progresif, saudaraku. Iman progresif mengevaluasi masa lalunya apa? Umat Israel sudah dihajar habis-habisan oleh Tuhan pada saat mereka menyembah lembu emas zaman dulu, saudaraku. Itu masa lalu mereka. Nah, progresif pada masa sekarang mereka, ketika mereka diancam, jikalau tidak menyembah patung itu, mereka akan dibakar hidup-hidup. Itu adalah pada saat masa sekarang yang sedang mereka hadapi. Pada saat mereka melihat future mereka berkata kepada Nebukadnezar, kami percaya loh, Allah kami itu Maha Kuasa. Kekuasaannya full, benar-benar Maha Kuasa, sanggup melepaskan kami. Tetapi jikalau Tuhan kami tidak melepaskan kami, sekali-sekali kami tidak akan menyembah Engkau. Iman progresif, saudaraku. Jikalau mati tidak ditolong Tuhan, harus mati pun, mereka mati-mati, saudaraku. Itu iman progresif. Luar biasa, saudaraku. Maka kita baca di Alkitab itu, ketika sudah dicampakkan kerapian yang menyala itu, Raja melihat bukan 3 orang. Raja melihat ada orang keempat. Dalam kacamata Raja itu melihat orang keempat itu seperti anak dewa. Tuhan hadir di tengah-tengah respon iman 3 orang itu, saudaraku. Sampai menghadirkan Tuhan. Teofani, Allah hadir di situ. Dalam penglihatan Raja itu seperti anak dewa. Itu iman besar, saudaraku. Sampai menghadirkan Tuhan di tengah-tengah respon iman. Mereka tidak terbakar, baju mereka tidak hangus, apapun tidak ada bau kebakaran, saudaraku. Maka Nebukadnezar mengatakan siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Saudara sekalian, ini iman progresif. Oke, kita lanjut, saudaraku. Kita lihat sekarang Abraham. Kasus Abraham, kita ambil tentang persembahan anak. Pada saat Abraham berumur 99 tahun, belum punya anak, Tuhan berfirman, tahun depan akan berikan engkau anak. Tahun depan lahirlah Ishak, saudaraku. Begitu senangnya Abraham kepada Ishak itu dalam bahasa Ibrani itu artinya tertawa, saudaraku. Ketika anak itu sampai berusia sekitar 25-30 tahun, datanglah firman Tuhan. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Semua dimension jelas. Namanya, anak yang tunggal, yang kau kasihi, kau sendiri yang mempersembahkannya ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Itu clear, saudaraku. Itu Abraham jawab, iya Tuhan. Iman yang progresif seperti apa? Abraham, saudaraku, dia punya segala-galanya. Hanya punya 1 anak. Dia kaya, hartanya banyak, saudara sekalian. Yang Tuhan tuntut dari dia adalah anak yang paling dia sayang. Itu anak tinggal dicarikan istrinya, saudara sekalian. Persembahkan anakmu, dia jawab, iya Tuhan. Iman yang progresif dari Abraham itu mengevaluasi masa lalu dia. Tuhan yang janjikan, Tuhan yang berikan dia, tahun depan aku memberikan kau seorang anak. Dan dari anakmu akan keluar keturunan sangat banyak. Pada ketika iman progresif Abraham mengevaluasi masa sekarang ini, Tuhan suruh persembahkan anaknya. Alkitab menulis, saudaraku, Abraham tidak mengerti mengapa anaknya harus dipersembahkan. Tapi dia percaya iman progresif itu sudah masuk kepada future, masa depan Abraham. Dia percaya Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Padahal zaman sebelum Abraham tidak ada orang dibangkitkan. Itu iman progresif, saudaraku. Luar biasa memang. Maka disebut bapak orang beriman. Sadrak, Mesak, Abednego. Abraham. Yang ketiga, Rasul Paulus, saudaraku. Konteks Rasul Paulus adalah ketika dia mengalami hampir buta, duri dalam daging, saudaraku. Dia berseru 3 kali,
supaya duri dalam daging itu dicabut daripadanya. Sesuatu di Alkitab yang dimention, disebut, berseru sampai 3 kali. Alkitab yang menyebut sesuatu sampai 3 kali, saudaraku, itu urgent. Itu krusial, saudaraku. Samuel, Samuel, Samuel. Holy, holy, holy. 3 kali Rasul Paulus berseru, tapi Tuhan menjawab, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Iman yang progresif dari Rasul Paulus itu apa, saudaraku? Mungkin pada zaman dulu, waktu dia sakit, dia berdoa, Tuhan sembuhkan. Tapi ketika dia sudah sakit, dalam keadaan sakit di duri dalam daging itu, Tuhan tidak sembuhkan. Ini suatu pelajaran yang berharga untuk kita pahami, jemaat sekalian. Kadang kita berpikir, Tuhan dulu sudah tolong saya, sekarang juga pasti tolong saya. Apakah harus selalu seperti itu? Saya pikir tidak. Inilah kekristenan zaman sekarang yang harus kita pahami dengan baik, saudara sekalian. Tuhan dulu tolong, sekarang pasti tolong. Tuhan dulu sembuhkan, sekarang pasti sembuhkan. Paulus banyak hal yang Tuhan tolong, tapi pada saat dia sakit, penyakit yang seperti itu, Tuhan tidak tolong, saudaraku. Apakah itu artinya Tuhan tidak peduli? Apakah itu artinya Paulus harus imannya menjadi mundur, stagnan, dan regresif? Saya pikir tidak, saudaraku. Maka Paulus menjawab, ketika aku lemah, maka aku kuat. Itu iman progresif, saudaraku. Itu iman progresif, saudara sekalian. Pelan menyimak. Sadrak, Mesah, Abednego. Percaya Tuhannya mampu menyembuhkan, mampu melepaskan mereka. Sekalipun tidak dilepaskan, sekali-sekali kami tidak akan menyembah Engkau. Sekalipun tidak dilepaskan, imannya progresif, tetap tidak menyembah patung emas. Tetap tidak menyembah patung emas. Sekalipun tidak dilepaskan, apalagi dilepaskan, penyembahan kepada Tuhan itu menjadi amat sangat. Tuhan mampu menyembuhkan Rasul Paulus. Tetapi sekalipun tidak disembuhkan, maka Paulus mengatakan, aku rela dalam kesulitan karena Kristus. Jika aku lemah, maka aku kuat. Itu iman progresif, saudaraku. Iman progresif. Bapak Abraham, sekalipun yang paling baik dalam dirinya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Iman progresifnya memahami dengan baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan sudah janji dari anak ini akan keluar keturunan sangat banyak. Allah sanggup membangkitkan orang mati. Itu iman Abraham, saudara sekalian. Gimana dengan kita, jemaat sekalian? Pelan-pelan menyimak khotbah ini. Pelan-pelan menyimak. Jangan selalu kita berpikir, kalau Tuhan sudah begini, hari ini harus begini. Bisa terjadi hal yang berubah, saudaraku. Bisa. Bisa sekali. Saudara ingat, contoh hidup saya. Banyak dalam hidup saya, doa saya dijawab Tuhan, saudaraku. Iya. Dalam perjalanan hidup saya, permintaan Tuhan kasih. Iya. Tapi suatu hari, kira-kira 10-an tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, hari itu, jam 4 subuh, saya akan ke Amerika untuk KKR, retreat gereja, saudaraku. Jam 1 subuh, Cici telepon. Papa meninggal. Saya harus bagaimana, saudaraku? Saya bilang, Ci, you urus Papa, saya sudah harus terbang ke Amerika. Sampailah saya di Amerika, saudaraku. Dalam perjalanan berapa 20-an jam, saudaraku, yang menangis dalam pesawat. Ingat kebaikan Papa, ingat masa kecil, yang menangis, saudaraku. Setelah saya KKR 10 hari di sana, balik, Papa sudah nggak ada. Tinggal sepoci, tinggal debu, saudaraku. Udah itu ya. Saya melihat jemaat bersaksi. Jemaat bersaksinya begini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu baik loh. Di gereja kami ada mission trip, saya ikut. Tetapi karena mama saya sakit, saya rawat mama saya, sampai mama saya itu meninggal. Sudah saya bereskan, saya urus mama saya, sampai meninggalnya udah selesai, udah saya kubur semua. Baru pas setelah itu mission trip jalan. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu tahu saya pelayanan, Tuhan itu memberkati dengan cara dan waktunya Tuhan. Saya dengar jemaat itu bersaksi, saudaraku. Itu jemaat sederhana, Tuhan kasih loh. Dia boleh selesaikan urusan kematian mamanya, baru dia pelayanan. Tapi for me, no. Tuhan tidak kasih. Aku harus pilih. Pilih Tuhan atau pilih Papa. Pilih ikut penguburan Papa
atau pilih terbang ke Amerika. Suatu pilihan yang sulit sekali jemaat sekalian. Saya pilih Tuhan. Saya pilih Tuhan. Bukan berarti hati saya tidak sedih. Saya pilih Tuhan, saudaraku. Bahkan saudara kalau dengar kesaksian hidup saya, 2 tahun lalu ketika saya pendarahan mata, saudaraku, ini sudah buta kan? Ini pendarahan. Tidur harus dalam posisi duduk. Tidak boleh telungkup, tidak boleh terlentang. Kalau terlungkup, terlentang, gak boleh ke kasur tidurnya. Itu pendarahan akan tambah banyak darahnya. Harus tidur dalam posisi duduk selama 6 bulan. Saya berinteraksi dengan Tuhan. Penglihatan tinggal 16%. Apa-apa sudah tidak lihat, saudaraku. Pakai meraba-raba. Sulitnya. Tapi ketika saya berinteraksi dengan Tuhan, iman progresif, saudaraku, coba mengevaluasi masa lalu saya. Saya hidup sekian puluh tahun melayani Tuhan. Mengevaluasi masa sekarang saya. Sekarang dalam keadaan hampir buta. Saya harus apa, Tuhan? Tuhan, secara manusia, aku ingin melihat. Tapi toh, kalau harus buta, satu hal yang saya minta Tuhan. Kalau saya buta, saya akan arungi. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya ya. Saudaraku, ada keharuan dalam hati. Hampir mau nangis, tapi teringat dokter ngomong, kamu tidak boleh nangis. Karena kalau kamu nangis, retina matanya kan pendarahan. Kalau kamu nangis, itu akan memperparah pendarahan. Menangis pun tidak boleh, saudaraku. Menangis pun tidak boleh. Saya berharga itu, saudara. Saya berharga dalam hidup saya. Semua yang Tuhan berikan, thank you Lord. Semua yang Tuhan tidak berikan, tidak membuat iman saya stagnan atau regresif. Tetap harus dihargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Sadrak, Mesah, Abednego, sekalipun tidak ditolong, imannya tetap progresif. Tuhan adalah segala-galanya. Apalagi ditolong, lebih hebat. Paulus, sekalipun dulu ditolong Tuhan, tapi sekarang penyakitnya tidak ditolong Tuhan, tetap progresif. Pada saat aku lemah, maka aku kuat. Iman Abraham progresif. Sekalipun anaknya harus dipersembahkan, dia percaya Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Gimana dengan jemaat? Hati-hati jemaat dalam konteks ini. Bagaimana dengan imanmu sekarang? Progresif, stagnan, atau regresif, saudaraku? Pak Antoni, gimana cara mengevaluasinya, Pak? Sangat sederhana. Evaluasi di 3 dimensi waktu, saudaraku. Saya kasih contoh praktikal. Kalau saudara ke gereja, sekian tahun ke gereja, ada saat-saat di mana hati saudara itu kosong, empty. Saya nggak rasa apa-apa, Pak Pendeta. Khotbahnya, nyanyinya, sama sekali saya tidak rasa apa-apa. Itu you sudah pasif menurut regresif, saudaraku. Iya, sekian bulan, sekian tahun ke gereja, seperti mayat hidup, saudaraku. Tidak ada gairahnya. Itu iman sudah stagnan, sudah menuju regresif, saudaraku. Bahkan paling praktikal kalau saya tanya, kamu orang Kristen ya? Ya begitulah. Ya begitu, saudaraku. Ya begitulah. Itu mencerminkan hati yang kosong. Tidak ada iman yang berkobar-kobar, jemaat sekalian. Hati-hati loh dalam hal ini. Hati-hati. Mengapa begini, Pak? Mengapa begini, Pak Pendeta? Saya khawatirnya jemaat sekalian, ada bagian-bagian hidup saudara itu, permintaan saudara, cita-cita saudara, apa yang saudara inginkan itu, saudara naikkan doa itu tidak tercapai. Maka hati saudara menjadi luka. Luka rohani saudaranya. Walaupun mulut kita itu tidak mengatakan Tuhan kok begitu, mulut kita tidak blaming God, mulut kita tidak menyalahkan Tuhan, saudara sekalian, tapi kita praktekkan dengan tingkah laku kita. Dengan tingkah laku kita. Gereja sudah ada kegiatan, ya nantilah kapan-kapan saya nggak sempat. Ibadah pun, minggu pun sekali-sekali saja. Persembahan apalagi. Jadi sematku, sudah kecewa, bahasanya bahasa tingkah laku. Rasanya dalam hati itu nggak ada gairah untuk itu. Kalau diberkati, saudara mau. Itu lihat Sadrak, Mesah, Abednego, tidak diberkati pun mereka mau. Itu iman progresif, saudaraku. Iman progresif. Coba saudara lihat dirimu masing-masing. Hari ini khotbahnya harus keras. Kalau hanya karena bisnismu agak lesu, kamu mulai tanda tanya sama Tuhan, imanmu tidak tumbuh, saudaraku. Stagnan itu.
pasif itu. Atau kalau saudara merasa sembayang terus, melayani terus, tambah susah, tambah miskin, imanmu regresif, saudaraku. Regresif. Seolah-olah kalau saya untuk Tuhan harus seperti ini. Enggak harus. Pernah baca ayat gak? Itu para rasul itu. Mereka bersuka cita karena dianggap layak boleh menderita untuk Tuhan. Itu progresif, saudaraku. Bukan sekedar berkat hidup ini. Bukan, saudaraku. Menderita untuk Tuhan pun karena iman kepercayaan itu justru iman yang progresif, jemaat sekalian. Jangan lupa lah Tuhan mengatakan loh, karena dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus, maka engkau akan dibenci oleh dunia karena engkau adalah murid-muridku. Betul kan, saudaraku? Coba lihat dirimu masing-masing, jemaat sekalian. Supaya khotbah hari clear, kau ada di posisi mana? Progresifkah imanmu? Atau stagnan, pasif? Atau imanmu regresif, mundur? Saudara yang paling tahu itu, antara saudara dan Tuhan sendiri. Pendeta pun tidak bisa mendeteksi sedalam mungkin. Hanya saudara yang tahu. Masih ingat, saudaraku? Setiap kali saya berkhotbah, saya selalu mengatakan, gimana dengan perjalanan hidup saudara? 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2 minggu lalu, 2 hari yang lalu, semua pengalaman menyenangkan, menyusahkan, pahit, ketawa, senyum, apakah semua pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Itu iman progresif. Tapi kalau hanya berkat saja, semua orang pun bisa. Tapi kalau kemalangan, kesulitan, tantangan, Tuhan kok begitu? Imanmu stagnan atau regresif, saudaraku? Saudara, coba dengar firman Tuhan ini beberapa kali, jemaat sekalian. Bisnismu maju, you berkobar-kobar Tuhan, semua orang bisa. Tapi waktu bisnismu stagnan, usahamu sepi, uangmu berkurang sangat banyak, tantangan menjadi besar, kamu sama Tuhan, kok begini terhadap saya Tuhan? Hati-hati, men. Itu regresif. Mundur itu, saudaraku. Mundur itu. Saya punya mata tinggal 1. Tuhan tidak sembuhkan, gak jadi masalah. Saya masih ada 1, masih bisa lihat, hari ini bisa lihat dengan baik, no problem, saudaraku. Tidak menghalangi saya, tidak mengurangi cinta saya kepada Tuhan, tidak mengurangi berkobar-kobarnya hidup saya untuk melayani Tuhan. Enggak sama sekali, saudaraku. Sama sekali tidak. Bagaimana dengan engkau, jemaat? Saya khawatirnya, jemaat sekalian, waktu mengalami bisnis susah, tantangan besar, juga gereja pun nggak mau. Melangkah gereja pun lesu kamu. Apalagi berdoa. Apalagi memberi persembahan kepada Tuhan. Apalagi menyanyi untuk Tuhan. Semua saudara tidak mau karena saudara merasa Tuhan kok begitu sama saya. Itu iman stagnan. Berhenti itu iman. Pasif itu iman. Itu iman regresif, saudaraku. Belajarlah kepada iman yang progresif. Pada saat engkau habis makan siang di kantor, ada 10 menit kan duduk kan, contemplate. Pada saudara lagi ngopi 10-15 menit di Starbucks, ada waktu kan, contemplate. Pada saat saudara di rumah, malam mau tidur setengah jam, itu lama itu. Pada saat pagi, ada waktu setengah jam, itu cukup lama, saudaraku. Waktu naik pesawat, itu 1,5 jam, cukup lama. Kontemplasi. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Untuk kontemplasi part 22 ini. Saudara harus jujur pada diri sendiri untuk kontemplasi ini. Jujur sama Tuhan pada saat you berdiam diri itu. Tuhan, saya kosong ini, Tuhan. Ke gereja itu seperti mayat hidup saya, Tuhan. Sama istri, sama suami, sama anak. Tapi saya tidak ada gairah apa-apa. Kontemplasi begitu kalau itu yang kamu hadapi. Tuhan, iman untuk beriman, untuk kuliah, biaya kuliah anak saya aja. Tidak ada imannya, Tuhan. Aku sudah sama sekali tidak tahu harus buat apa. Saudara kontemplasi seperti itu. Tuhan, untuk bisa dapat pekerjaan baru aja. Rasanya iman saya itu lesu sekali, Tuhan. Untuk beriman, Tuhan tolong saya, rasanya sulit sekali saya memahami cara kerja Tuhan. Saudara kontemplate. Tuhan, saya harus buat apa? You evaluasi diri kamu sendiri. Masa di tengah-tengah masa lalu saya, Tuhan pelihara begitu baik. Pada masa sekarang saya, ketika saya susah, masa saya mempertanyakan kebaikan Tuhan? Masa saya mempertanyakan pertolongan Tuhan? Mestinya iman progresku, Tuhan, bagaimana keadaannya pun akan maju untuk Tuhan. Imanku progresif karena saya melihat cara kerja Tuhan dari cara yang berbeda. Iya,
Tuhan tidak selalu menyajikan langit cerah. Tuhan tidak selalu menjanjikan, saudaraku, hidup ini tanpa air mata. Tuhan tidak menjanjikan hidup ini selalu tersenyum. Tuhan tidak menjanjikan langit tidak turun hujan, saudaraku. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah. Tapi banyak hal yang harus kita arungi lika-liku hidup ini. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna, saudara sekalian. Penyertaan sempurna. Maka di kontemplasi saudaraku itu, coba pelan-pelan menyimak. Saya begitu, saudaraku, every day. Saya pasti punya pergumulan sama dengan jemaat. Di tengah-tengah saya ngopi, saudaraku, saya berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan, saya harus buat apa dengan Lasmi ini? Tuhan, bagaimana dengan finansialnya? Tuhan, harus buat apa dengan masa depan anak saya yang sebentar mereka akan kuliah? Apa yang harus lakukan? Persiapan untuk biaya kuliah mereka seperti apa? Saya kontemplasi, saudaraku. Tuhan, bagaimana kesehatan saya harus jaga bagaimana? Itu semua menjadi bahan yang sangat banyak untuk berinteraksi dengan Tuhan. I enjoy it. Saya menikmatinya, saudaraku. Saya menikmatinya. Will you? Hidup ini jangan terus menggerutu loh, saudaraku. Tuhan kok begini, Tuhan kok begini, Tuhan kok begini. Itu kita terus menggerutu. Progresif sedikit dong. Sadrak, Mesak, Abednego tidak ditolong pun tetap progresif. Rasul Paulus tidak disembuhkan tetap progresif. Abraham harus memberikan yang terbaik pun tetap progresif. Kalau Abraham adalah ring satu dia, hal yang paling dia sayang, anak, harta, istri, suami, Tuhan tuntut anaknya. Itu Abraham. Sadrak, Mesak, Abednego tentang pelayanan, pengorbanan, mati martir jika Tuhan tidak tolong dia. Begitu, saudaraku. Nah, kalau Rasul Paulus, saudaraku, mengenai tentang kesehatan diri sendiri kasusnya. Pada saat aku lemah, maka aku kuat. Jemaat menyimak khotbah hari dengan baik. Dengarkan 3 kali atau 5 kali. Refleksikan ke dalam hidup saudara masing-masing, pengalamanmu masing-masing. Tuhan, bagaimana saya harus mendengar khotbah ini dalam merelatekan dengan hidup saya. Lakukan kontemplasi, jemaat sekalian. Kadang you kecewa ya, kecewa sama anak, kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama dirimu sendiri, ya kan? Saya udah kerja setengah mati, Tuhan. Bisnisku oke, tapi keluargaku nggak oke. Anakku buat saya kecewa, Tuhan. Saya didik anakku 3 bagus, 1 tidak bagus, Tuhan. Sangat mengecewakan. Dan aku merasa aku bersalah karena aku tidak mampu mendidik dengan baik semua anak saya. Ada seperti itu bukan? Dan kamu merasa, Tuhan, kok kamu tidak tolong? Begitu kan? Iman yang progresif, iman semua yang kita hadapi dengan melihat kebesaran Tuhan ada di situ. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego, respon imannya sampai menghadirkan Tuhan di tempat itu loh, saudaraku. Hebat sekali itu. Bawa pulang firman ini, jemaat sekalian. Gumulin, pikirkan, renungkan. Bawa dalam kehidupanmu 1 minggu ini. Contemplate dimanapun kamu berada. Baik yang durasi setengah jam, 5 menit, 3 menit, 10 menit. Silakan. Tuhan, saya sudah progresifkah? Stagnankah aku? Atau aku sudah regresif, Tuhan? Kau sendiri yang tahu, jemaat sekalian. Oke? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saudara sekalian, firman sudah engkau dengar. Sekarang lihat dirimu masing-masing. Hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Imanmu sedang progresif, sedang berkobar-kobar. Apapun yang kamu alami, you tetap melayani Tuhan. Tetap hidup, imanmu hidup untuk Tuhan. Atau iman dalam keadaan stagnan, pasif. Jalan di tempat. Kosong hatimu. Rasanya hati ini empty. Tidak ada gairah apa-apa tentang Tuhan. Atau kamu regresif, sudah mundur, bahkan sudah mau pindah iman. Dengar khotbah hari ini. Saudara sekalian, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang sudah kita bahas. Mereka memberikan teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan engkau, jemaat sekalian? Hanya karena kamu tidak kerjakah, kamu menjadi lupa dengan Tuhan?
Hanya karena omsetmu berkurangkah kamu menjadi tanda tanya kepada Tuhan? Hanya karena keluargamu beberapa sudah meninggal membuat kamu sangat perhitungan dengan Tuhan? Hanya karena kesehatanmu kah yang sudah tidak sesehat dulu, kamu menjadi menggunakan berbagai alasan untuk menjauhkan diri dari pelayanan Tuhan? Hanya Engkau yang tahu, jemaat sekalian. Hanya Engkau yang tahu. Bagaimana dengan kehidupan doamu sehari-hari? Bagaimana kehidupan pelayananmu di gereja? Bagaimana hatimu kepada Tuhan? Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Silakan doa masing-masing. Jangan sampai karena sibuknya engkau bekerja, sibuknya dengan dunia sekuler, kamu tidak memberikan ruang dan waktu untuk masalah rohani. Jangan. Jangan engkau kejar harta setiap detik, setiap jam, setiap hari. Untuk Tuhan sama sekali tidak ada. Dan minggu ke gereja hanya store muka saja. Jangan, jemaat sekalian. Jangan. Jikalau imanmu sudah stagnan, sudah regresif mundur, godaan akan datang. Hati-hati. Kau bisa jatuh dalam masalah seksual. Kamu bisa jatuh dalam masalah pencobaan. Banyak hal yang bisa menghancurkan. Karena kosong dalam hati. Rohmu tidak menyala lagi. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan Yesus, inilah jemaat yang tertunduk di hadapan Engkau. Kau yang melihat hati kami, Tuhan. Kau yang mampu melihat bagaimana iman kami bertumbuh. Progresifkah, stagnankah, atau regresif? Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah semua suka duka yang kami alami. Ajar kami melihat kebesaran Tuhan. Di tengah senyum, di tengah air mata, di tengah suka dan duka. Tuhan adalah segala-galanya. Sekalipun tulang dan daging kami lenyap, Engkaulah Tuhan kami segala-galanya. Tuhan, ajar kami punya iman seperti itu, Tuhan. Kami tidak punya anugerah sebesar Sadrak, Mesad, dan Abednego. Kami tidak mempunyai kerohanian sebesar mereka. Tapi kami ingin berinteraksi, mencintai Engkau selama-lamanya. Kami mau iman yang progresif. Kami mau iring Yesus selama-lamanya. Dengar doa kami, Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Teguhkan iman mereka, Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih karunia dari Bapa dari surga. Cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus yang selalu mengingatkan engkau ke kitab suci. Memberkati engkau sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput setiap kita orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. He